Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Behavioristik. Dengan saya sendiri, Fitra Hamdana, dan anggota kelompok saya, Putri Sabrina Uswatun Hasanah, Muhammad Zidan, Rizka Nur Annisa, Ulfa Sa'adah Hidayah. Teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Ciri-ciri. Ada beberapa ciri dari rumpun teori behavioristik, yaitu yang pertama, mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil. Yang kedua, bersifat mekanistis. Yang ketiga, menekankan peran lingkungan. Yang keempat, mementingkan reaksi atau respon. Yang kelima, menekankan pentingnya latihan. Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus, segala hal yang dapat merangsang terjadinya belajar seperti pikiran, perasaan, dan gerakan. Dengan respon reaksi yang dimunculkan anak ketika belajar seperti pikiran, perasaan, dan juga gerakan atau tindakan. Jadi, perubahan tingkah laku dari adanya kegiatan belajar dapat berwujud sesuatu yang dapat diamati ataupun sesuatu yang tidak dapat diamati. Teori Thorndike dikenal dengan teori koneksionisme karena menurutnya belajar adalah proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Thorndike mengemukakan 3 prinsip atau hukum belajar, antara lain yang pertama, law of readiness. Belajar akan berhasil jika anak memiliki kesiapan untuk melakukan suatu kegiatan. Karena jika anak memiliki kesiapan untuk merespon, maka akan menghasilkan respon yang memuaskan. Yang kedua, law of exercise. Belajar akan berhasil apabila banyak latihan dan selalu mengulang-ulangi apa yang telah didapatkan. Yang ketiga, law of effect. Belajar akan menjadi bersemangat apabila anak mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Eksperimen Thorndike terhadap kucing. Proses belajar menurut Thorndike yaitu trial and error learning atau belajar uji coba. Berdasarkan eksperimen tersebut, Thorndike menyimpulkan bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon. Itulah sebabnya teori koneksionisme juga disebut SR Bond Theory dan SR Psychology of Learning. Dalam eksperimen Thorndike ini, terdapat 2 hal pokok yang dapat mendorong timbulnya belajar. Yang pertama adalah keadaan kucing yang lapar, dan yang kedua adalah tersedianya makanan di depan pintu kurungan. Thorndike juga menyimpulkan bahwa dari percobaan tersebut terdapat hukum efek atau law effect, yaitu respon yang benar atau tepat secara bertahap diperkuat melalui proses coba-coba, sementara respon yang tidak benar atau tepat akan melemah dan menghilang. Dengan kata lain, belajar terdiri dari stimulus dan respon yang nantinya akan menghasilkan perubahan tingkah laku. Tokoh selanjutnya adalah Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov terkenal dengan teori classical conditioning theory. Teori ini memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku. Menurut teori ini, belajar pada prinsipnya mengikuti suatu hukum yang sama untuk semua manusia.
bahkan semua makhluk hidup. Teori ini dikembangkan melalui observasi terhadap perilaku belajar yang tampak atau observable behavior. Kemudian ini merupakan eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov terhadap anjing yang memiliki urutan kejadian sebagai berikut. Yang pertama adalah US atau unconditioned stimulus atau stimulus tidak dikondisikan. Yang selanjutnya adalah UR atau unconditioned. Tokoh yang selanjutnya adalah Bruce Frederick Skinner. Skinner merumuskan teori pembelajaran yang dikenal dengan operant conditioning. Teori ini menyatakan bahwa aspek-aspek lingkungan seperti stimulus, situasi, dan peristiwa berperan sebagai tanda-tanda untuk pemberian respon. Penguatan atau reinforcement dapat memperkuat respon dan meningkatkan kemungkinan terjadinya respon tersebut di waktu lain ketika mendapat stimulasi atau rangsangan. Jadi, hal ini mengisyaratkan bahwa aspek lingkungan seperti stimulus dan penguatan menjadi alur kunci dalam menciptakan respon yang diharapkan dan akan kembali muncul di waktu atau masa yang akan datang. Baik, terima kasih penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut Skinner, ada 3 konsep yang berhubungan dengan operant conditioning, yaitu yang pertama ada penguatan positif, bisa juga disebut dengan positive reinforcement. Ini adalah penguatan yang menimbulkan kemungkinan bertambahnya tingkah laku. Yang kedua ada penguatan negatif, bisa juga disebut dengan negative reinforcement, adalah penguatan yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan sehingga mengurangi terjadinya tingkah laku. Yang terakhir ada hukuman, bisa juga disebut dengan punishment, adalah respon yang diberi konsekuensi yang tidak menyenangkan akan membuat anak tersebut tertekan. Selanjutnya ada eksperimen Skinner terhadap tikus. Hukum-hukum belajar dari eksperimen ini, yang pertama adalah law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Yang kedua ada law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku telah diperkuat melalui proses pengkondisian, tidak diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan bisa musnah. Selanjutnya ada tokoh Albert Bandura. Teori Albert Bandura ini dikenal dengan teori observational learning, bisa disebut dengan belajar pengamatan, atau socio-cognitive learning, bisa juga disebut dengan belajar socio-kognitif. Belajar melalui observasi merupakan cara untuk memperoleh perilaku baru atau mengubah pola perilaku yang sudah dikuasai. Belajar melalui observasi juga disebut dengan belajar sosial atau social learning karena perilaku belajar orang lain menjadi objek observasi. Dan dari observasi, banyak nilai yang dapat diperoleh dari peserta didik tersebut. Selanjutnya ada eksperimen Bandura Pebodol. Bandura menekankan teori sosial kognitif pada 2 hal, yaitu modeling dan self-efficacy. Ada 2 tipe modeling yang bisa diamati oleh siswa, yaitu model nyata atau live dan simbolis. Pembelajaran observasional atau pengaruh pemodelan itu setidaknya ditentukan oleh beberapa proses yang saling terkait, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada proses perhatian, dan yang kedua ada proses pengingatan, dan yang ketiga ada proses pembentukan perilaku, dan yang terakhir ada proses penguatan dan motivasi. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Di antaranya meliputi 2 faktor, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Pada faktor fisiologis dipengaruhi oleh 2 faktor, yang pertama keadaan jasmani dan yang kedua keadaan fungsi jasmani atau fisiologis. Lalu pada faktor psikologis dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu yang pertama kecerdasan atau intelijensi siswa, yang kedua motivasi, yang ketiga minat, yang keempat sikap, dan yang kelima bakat. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu, di antaranya meliputi lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Pada lingkungan sosial dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama lingkungan sosial masyarakat, yang kedua lingkungan sosial keluarga, dan yang ketiga lingkungan sosial sekolah.
Sedangkan pada lingkungan non-sosial dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu lingkungan alamiah dan faktor instrumental. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan teori behaviorisme dalam proses pembelajaran. Di antaranya ada 10 kegiatan. Yang pertama mengidentifikasi tujuan pembelajaran, yang kedua melakukan analisis pembelajaran, yang ketiga mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajar, yang keempat menentukan indikator-indikator keberhasilan belajar, yang kelima mengembangkan bahan ajar seperti pokok bahasan, topik, dan lain-lain. Lalu yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran, yaitu kegiatan, metode, media, dan waktu. Yang ketujuh, mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan, seperti latihan, tugas, tes, dan sejenisnya. Yang kedelapan, mengamati dan menganalisis respon pembelajar. Yang kesembilan, memberi penguatan atau reinforcement, baik positif maupun negatif. Serta yang kesepuluh, merevisi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, terdapat kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu yang pertama, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Kedua, dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan, dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Ketiga, dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya, dan seterusnya, sampai respon yang diinginkan muncul. Keempat, teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Lalu yang kelima, teori ini juga diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru, dan suka dengan bentuk-bentuk perhargaan langsung. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Yang kedua, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang ketiga, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Lalu yang keempat, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Lalu yang kelima, penerapan metode yang salah dalam pembelajaran mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai center, otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid.